يتساءلون. Hai sahabat saudara seiman, nama saya Stephen, nama channel saya Chia Sinsin, saya aslinya dari Pontianak. Nah, kali ini saya akan membagikan kisah dari saya sendiri. Saya dulu syahadat gara-gara pernah kepikiran buat nyari kesalahan Islam. Jadi ya sempat mencari-cari perbandingannya antara berbagai agama, dari Katolik, Kristen, Isu Islam, sama kalau yang lain paling dari orang tua sih. Itu pun diam-diam juga cari taunya. Nah, sempat ada ketemu algoritmanya Dr. Zakir Naik. Jadi ada penjelasan mengenai kontradiksi yang menjadi hal yang membingungkan lah kalau di Alkitab. Kalau di rumah masing-masing agama, ada yang ikut ortu, ada yang sendiri, kayak saya, yang dulunya Kristen Protestan. Oh, orang tua bukan Kristen, orang tua tuh Konghucu. Kalau ngikutin dari nenek, agamanya yang aslinya tuh Konghucu. Itu diikutin oleh bapak, mama juga. Kalau saya awalnya Konghucu juga, cuman karena sekolahnya sekolah Kristen, jadi ikut Kristen nanti akhirnya. Nah, sampai sekarang Islam jadinya. Nah, saya dulu sekolahnya tuh di sekolah swasta Kristen, yang yayasannya pasti Kristen juga lah. Kalau alasan sekolah di situ sih karena ya dipilih sama orang tua sih, nggak ada yang lain. Awalnya ya ikut aja sampai akhir, sampai tamat. Kalau negeri ya orang tua yang dulu-dulu kan pengalaman sekolahnya itu agak jelek lah ya. Kayak dirasisin gitu loh. Dibilang antara kafir atau enggak penjajah. Gitu-gitulah. Terus ya beda sendiri lah gitu. Jadi minoritas juga kalau sekolah di negeri. Takut juga dibully ya kan. Saya Islamnya udah hampir 1 tahun lah. Nanti tanggal 22 September nanti udah resmi setahun. Kalau pengalaman unik sama orang tua, ujiannya siapa yang harus sabar buat menjelaskan kenapa milih Islam, itu penerapan ibadahnya nanti gimana untuk sholat dan juga puasa ya kan. Sempat juga kemarin puasa tuh ada penolakan juga karena takut sakit atau apalah ya. Ya ujung-ujungnya diterima juga meskipun beberapa hari itu ada didiamin lah, nggak bicara sama sekali. Tapi tetap dikasih sahur untungnya. Kalau secara pribadi ya, dalam diri itu secara spiritual tuh yakin dan merasa tuh lebih akrab dengan pencipta itu sendiri. Lebih dekat lah dengan cara ibadah yang sujud, yang dalam arti itu merendahkan diri di hadapan penciptanya. Yang membuat ya, karena kita tujuannya untuk itu doang awalnya. Ya emang bukan berarti kehidupan itu ditinggalkan, seimbang antara kehidupan dan juga akhirat. Kalau dibilang ada, banyak sih. Pertama ada Ustadz Felix Xiao yang pernah mualaf dan sekarang sudah menjadi seorang ustadz yang mengajar di mana-mana, berdakwah. Terus ada Bang Sandang sendiri juga yang jadi inspirasi buat tetap jaga akidah, teruskan ibadah. Yang awal ketemu tuh Bang, sama satu almarhum yang bantu saya syahadat juga. Beliau yang bantu saya syahadat. Jadi ya pengen tetap di iman yang sekarang biar usianya tuh tidak melenceng lagi lah dari tujuan awal. Saya kenal beliau sebagai pembawa pesan kebenaran langsung dari pencipta itu sendiri dan orang yang menyayangi umatnya tanpa syarat apapun. Ya paling setidaknya diusahakan mencari bantuan lah ya sama saudara yang lain, saudara sama umat. Mungkin nginap atau tinggal bersama kalau dibolehkan. Kalau gitu sih ya diusahakan sih cari sendiri, mumpung udah bisa kerja sendiri juga, mencari uang untuk kebutuhan dan biaya yang lain. Paling tujuan utama sih persiapan buat kiamat lah ya pastinya. Terus harapan selanjutnya ya ortu bisa ikut jadi mualaf juga nantinya melalui adab yang saya usahakan sebaik-baiknya. Terus ya saudara yang lain tuh bisa lebih kuat lagi akidahnya, terutama teman-teman yang dekat, baik yang ya jauh ataupun dekat secara fisik lah ya. Kehancuran zaman sih.
hari akhir lah untuk penentu Anda pengikut Muhammad atau bukan. Milih akhirat sih. Itu aja. Ya. Kalau dunia ya semua udah diatur, baik rezeki ataupun takdir udah ditentukan. Kalau takdir yang buruk itu tergantung diri kita, bagaimana menyikapinya, antara ridho atau murka, itu aja. Satu hal yang pengen saya bagikan tuh ya, ada momen saya tuh pas awal mualaf merasa tuh bisa gitu dengan ilmu apa adanya. Pernah juga kawan tuh pernah kerasukan di kampus saya itu, sok-sokan lah baca Al-Fatihah, malah dimarahin sama jinnya itu sendiri. Dari situ saya mikirnya jangan apa, kalau ngikutin kata-kata dari Al-Quran lah ya, kalau bisa bicara dengan baik salurkan, kalau nggak bisa ya diam. Terus ada momen dimana saya sendiri yang buat kesalahan, yang pada akhirnya tuh bikin saya sendiri itu dijauhin oleh teman-teman. Ya emang murni salah saya, tapi ya ujiannya ya kesendirian, rasa bersalah, terus sesak juga. Ujung-ujungnya dapat teman baru, alhamdulillah. Terus rasa diri itu kayak munafik lah. Ada momen tuh apa, udah beberapa lalu lah dari masalah, terus ujian pribadi ini dari hati tuh kayak mengharapkan perhatian orang, tapi tetap disangkal. Kayak misalkan lagi sholat, zikir, kayak mikirin apa sih pandangan orang, apa sih penilaian orang terhadap diri sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir tuh, buat apa dipikirkan? Apa yang didapat? Tujuannya buat apa kita ibadah? Ya untuk beribadah kan kepada Yang Maha Kuasa, pada Pencipta yang memberikan kita nikmat kehidupan dan ini kesempatan untuk melayakkan diri untuk masuk surga nantinya. Pesan saya ya, kalau diri masih merasa ya mengharapkan perhatian orang lain, disangkal aja, disangkal terus sampai pada akhirnya tuh bakalan tulus sendiri, dalam artian tulus untuk beribadah hanya untuk Tuhan, dalam keadaan merasa diawasi, yang kemudian kita pada akhirnya tuh tujuannya ya cuman mendapatkan ridho Allah. Kita masuk surga bukan karena amalan yang telah kita perbuat, tapi ridho Allah yang mengizinkan kita untuk masuk. Sebanyak apapun pahala tuh, kita masuk surga tuh karena belas kasih. Terus kalau ada kepribadian atau kebiasaan buruk di masa lalu sebelum mualaf, ya sebaiknya tuh diperbaiki segeranya. Dan kalau bisa tuh ditahan-tahan dulu dari ucapan, sikap, lalu perbuatan, sama kebiasaan buruk lah. Tapi bukan berarti tuh secara instan tuh diperbaiki, bertahap. Saya pun sekarang pun masih proses juga, belajar akidah lagi, terus belajar baca Al-Quran. Sekarang lagi di BTQ belajar ya. Saya dulunya ya temperamen, apalagi kalau orang yang dekat banget lah ya, dalam artian tuh bisa menjadi diri sendiri, yang notabene tuh ya tidak memakai topeng atau apa-apa gitu, yang seandainya tuh kayak orang baik-baik, yang sebenarnya tuh dalam itu buruk. Tamengnya diam aja, diam. Dia tuh kalau dalam kondisi udah mulai terpicu, diam ya, jangan ngomong sekata-kata pun. Kalau dari pengalaman saya ya, sekali aja keluar satu kata, pasti itu nada yang tinggi, pasti. Kalau orang yang buat yang temperamen lah ya, kalau orang lain beda ya masing-masing lah ya, mengatasinya gimana. Kalau bisa bicara lebih baik ya silakan, kalau nggak bisa ya diam aja. Untuk para mualaf di luar sana sih, harapan saya ya bisa dijaga terus lah akidahnya, tetap beriman, tetap ibadah. Diusahakan tuh jangan tinggalkan sholat ya. Sebaiknya tuh sholat tuh sempurna 5 waktu, dan gerakan bacaan tuh itu urusan proses nantinya, bisa bertahap. Saya pun awalnya pun ya takbir aja belum benar, masih kayak bahasa Indonesia lah, baca secara harfiah bacanya, bukan pakai bahasa Arab. Terus bacaan nanti di tahiyatul atau sujud doanya atau ruku bisa nanti belajarnya.
sama orang yang ahli tentunya. Lalu kalau misalkan ujian memang berat, lepaskan ya tangisan di sujud. Dan kalau bisa dan kuat menghadapinya, ridho aja. Karena nanti bakalan diberikan hal yang lebih baik lagi kalau misalkan kehilangan, baik teman, harta, dan juga harga diri tentunya. Dan nantinya pun bakalan diangkat derajatnya juga sama Allah, insya Allah. Ada apa, pas belajar di BTK tuh kayak, kan itu apa, di BTK itu ada buku sendiri untuk belajar cara baca kayak alif bata, tapi ada beda. Dia tuh mulainya tuh dari tenggorokan dulu, nggak langsung apa kayak acak dari tenggorokan tiba-tiba bibir, tiba-tiba lidah, tiba-tiba hidung gitu. Dia itu bertahap dari pangkal, tengah, habis itu ujung. Nah, saya itu kayak merasa lucu gitu pas ngomong huruf ain. Kayak apa gini gitu. Tapi pas sudah selesai belajar tuh merasa bersalah juga. Jadi minta maaf sama gurunya lah. Kayak harusnya tuh lagi serius malah malah apa tawa hai gitu. Itu tapi tahu dia kan kalau step nol. Tahu, Oh. Tapi asik belajar. asik belajarnya. Cuman ya moral moral sih yang apa ditanyakan nanti kalau keterusan. Jadi minta maaf, saya perbaiki sebaiknya. Kalau lagi sholat tiba-tiba ditepukin orang sih pernah lah. Ya waktu itu sih masih belum kesini lah ya. Masih awam juga. Tapi pernah lihat video. Kalau digituin tuh jangan panik. Jadi imam artinya. Jadi saya usahakan tuh sholat sebisanya. Meskipun awalnya tuh pernah apa, lagi jadi imam pas zuhur tuh kan udah telat lewat apa jamaahnya. Nah itu saya yang telat nih, tiba-tiba dapat satu jamaah. Nah itu beruntun lagi saya malah itu apa baca Al-Fatihah itu keras-keras. Harus Oh iya. harusnya tuh kan itu apa senyap gitu kan, Iya, jujur. pelan-pelan. Jujur ya. Zuhur. Cuman Dan lucunya tuh apa ada satu jamaah yang mengucapkan amin. Satu doang. gimana tuh? Di apa masjid dekat WD. Oh iya. Langsung Kalau juga suara ya. iya. Udah masih Al-Fatihah sih. Ya, kalau ya kemudian kan ada lanjut tuh. Belum. Oke. Waktu ini sih belum hafal surah yang lain. Lalu gimana tuh? Ya, lanjut. Lanjutnya gimana? Langsung ruku. Santai emang. Ya gimana? Nggak negur sih. Paling saya bilang apa minta maaf. Sorry kalau apa salah bacaan apa gerakan kan. Dibilang nggak apa katanya. Nggak tahu. Yo. Nggak ngasih tahu lah. Kayak itu. Nah ini. Saya pernah momen apa di rumah. Kan ini apa posisinya saya ini masih apa nggak boleh ibadah di masjid lah ya, kalau misalkan udah di rumah nggak boleh ke rumah biar tetangga tuh nggak tahu. Nah pas saya mau itu apa sholat isya kentut terus. Wudu kentut lagi, wudu kentut lagi, wudu kentut lagi, sampai 7 kali. Posisinya udah pada tidur sih. Kalau merasa risih ya pernah, cuman nggak diungkapkan lah biar jaga hati juga. Oh. Nah itu aja dari saya, baik cerita maupun pesan yang saya bagikan. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.